di antara orang mati, bukti bahwa Tuhan telah mengalahkan dosa, memberi kita pengharapan akan hidup yang kekal. Dan saya percaya tidak ada mana-mana pengasas atau pendiri agama yang lain dapat mengaku yang sudah mati, sudah bangkit. Memang kadang-kadang ada orang mengatakan Yesus yang kamu percaya itu bila disalibkan pengsan saja itu sementara, kan? Belum, dia mati betul-betul. Dan kalau saudara percaya kitab Injil, beberapa askar Romawi yang ada di kaki salib mengawasi penyaliban Tuhan Yesus itu, salah satu askar itu menusuk lembing itu ke dalam tubuh Yesus. Apa yang keluar, saudara? Air, kata firman Tuhan. Kalau saudara tanya mana-mana dokter, kalau tinggal air yang keluar dari tubuh orang yang tergantung macam sudah mati-mati, sudah itu, maksudnya adalah setitis darah pun sudah keluar sampai habis. Yesus telah menumpahkan darahnya sepenuhnya. Darahnya telah mengalir semua, baru keluar air. Itu secara saintifik. Mana-mana dokter perubatan boleh memberitahu kepada saudara, kalau kehabisan darah itu maksudnya hilang sudah tuh nyawa orang itu mati bila terlalu banyak darah keluar. Tetapi bukti Yesus betul-betul mati adalah darahnya semua ditumpahkan, hanya keluar air waktu dia tergantung di atas kayu salib. Itulah sebabnya mereka tidak perlu pukul kakinya. Biasanya penyaliban itu adalah kadang-kadang orang itu yang disalib itu mengambil beberapa hari sebab mereka tahan nafas kan, kena salib begitu. Sangat sengsara penyaliban. Penyaliban adalah kaedah hukuman yang dijatuhkan atas orang penjenayah, pemberontak, perompak dan pembunuh oleh kerajaan Romawi. Dan penyaliban itu amat sengsara sebab tergantung boleh sampai beberapa hari lamanya, sampai darah itu mengalir ataupun tidak dapat bernafas, orang itu mati. Kenapa Yesus hanya tergantung di salib selama 3 jam? Dari jam 12 dia ditinggikan di salib, jam 3 petang dia menghembuskan nafas yang terakhir. Sebab sepanjang malam sehari sebelum dia disalibkan, apa yang telah diberlakukan atas Yesus? Dia disesat, dipukul, diberi salib duri, bukan salib, mahkota duri, sampai darahnya mengalir. Kalau orang yang 30-an tetap kuat untuk memikul salib, tapi Yesus sudah mungkin keluar sudah separuh darahnya. Dia lemah sehingga dia tidak mampu mengangkat salibnya. Simon Kirini yang diperintah askar Romawi untuk mengangkat salib sampai ke bukit Golgota. Itulah sebabnya 3 jam Yesus tergantung di atas kayu salib dan dia menyerahkan rohnya ke Allah Bapa. Yesus mati, tetapi berita Injil adalah Yesus telah bangkit. Dan saya percaya tidak ada agama yang mengajar penganut mereka tentang perkara ini. Dan pengharapan kita sekarang atas kebangkitan adalah kita dapat bertahan meskipun banyak cabaran, kesukaran, dan mungkin penganiayaan yang bakal datang pada akhir zaman. Kita sanggup mengharungi semua itu karena pengharapan akan kebangkitan. Yesus katakan jangan takut kepada orang yang hanya mampu membunuh tubuhmu, hanya mencabut nyawamu. Saudara tahu ayat itu? Jangan takut. Kenapa? Sebab roh jiwa itu di tangan Tuhan. Tidak ada manusia, sekejam bagaimanapun, tidak ada pemerintah berkuasa sampai kemanapun dapat mencabut roh kita yang adalah milik Tuhan. Kalau kita mati untuk Tuhan Yesus pun,
kita tetap akan dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah pengharapan orang percaya kepada Tuhan. Dan dalam kitab Wahyu yang kita sudah kongsikan 2 malam yang lalu, kita akan mengambil bahagian dalam kerajaan 1000 tahun. Kita akan mengambil bahagian dalam kebangkitan pertama, memerintah bersama Yesus selama 1000 tahun, dan selepas 1000 tahun bermulalah kerajaan kekal. Maksudnya kita akan bersama Tuhan Yesus dalam tubuh kemuliaan atau tubuh kebangkitan kita untuk selama-lamanya. Saudara, ada 2 kalimat dalam beberapa ayat ini. Dalam khotbah Petrus, dia tidak meniadakan tanggung jawab rakyat orang Yahudi atau warga orang Yahudi, sebab mereka yang menyerahkan Yesus kan. Tetapi dihasut, dipengaruhi oleh imam-imam besar mereka, pemimpin agama mereka, mempengaruhi sejumlah besar penduduk di Yerusalem. Waktu Pilatus mau melepaskan Yesus pun mereka bilang, salibkanlah dia. Jadi tanggung jawab tindakan mereka dikejar oleh Petrus. Bertobatlah. Dan dia katakan, mungkin karena ketidaktahuan kamu. Mungkin kamu lakukan itu sebab kamu tidak tahu tentang rencana Allah. Tetapi sekarang bertobatlah. Yang kamu bunuh adalah putra kehidupan. Wah, luar biasa dalam ayat ini, saudara. Yesus adalah sumber segala kehidupan. Tetapi dia rela mati. Dia rela dibunuh atas kehendak dan rencana Tuhan. Sebab keselamatan manusia itu hanya datang melalui kematian. Dosa, segala tuntutan dosa itu harus dibayar lunas oleh korban, supaya saudara dan saya tidak perlu bayar hukuman dosa itu. Yesus telah menanggungnya melalui kematiannya di atas kayu salib. Dan sekarang kita dapat bersuka cita. Inilah anugerah kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Bukan karena perbuatan, tetapi karena iman percaya kita kepada Tuhan. Dan saya rasa mungkin saudara setuju dengan saya. Tidak ada message yang seindah Injil Kristus di dalam apapun pengajaran atau agama dunia ini. Saudara tidak akan menemukannya. Saudara, kadang-kadang banyak tentangan-tentangan. Semalam saya berkongsi sampai setahun lebih, baru dekat 2 tahun, ada pemimpin agama mereka berdialog dengan saya. Bahkan saya pernah diundang di UMS sebelum isu kalimat Allah ini menjadi sensitif. Tahun 2003-2006 waktu saya pastor di Likas, 2 kali saya diundang wakil agama Kristen. Kali pertama karena waktu itu mendiang Dr. Markus adalah Profesor Madya di UMS. Mungkin karena dia, saya pun tidak tahu kenapa saya dipilih. Banyak lagi pastor-pastor SID yang lain, tapi saya diundang. Dan 2 jam di UMS, di depan barisan fakulti, saya lihat lebih kurang 20 pensyarat profesor duduk di depan. 200 lebih siswa-siswi UMS, 80% pakai songkok dan pakai tudung. Saudara paham maksud saya kan? Sedikit saja Kristen waktu itu mendengar dialog saya dengan seorang ulama yang ditajah oleh Saudi Arabia. Dia pakar bahasa Arab. Wah, kalau dia hafal itu kitab suci mereka itu, saya pun tidak paham. Saya tidak pernah belajar bahasa Arab. Dan bila ditanya ini Ibrani, bahasa Ibrani, Yunani pun macam semua dia tahu. Wah, kalau intelek saya pun angkat tangan lah itu. Tapi setelah dialog itu, saudara Dr. Markus beritahu kepada saya, Pastor Tony, sepanjang sisi dialog itu saya berdoa untuk pastor. Wah, saya rasa pimpinan Tuhan luar biasa. Inilah pemimpin, walaupun dia sudah kembali ke rumah Bapak, pemimpin-pemimpin kita luar biasa. Ramai pemimpin veteran SID kita. Saya di depan, tetapi dia sokong saya dalam doa sepanjang dekat 2 jam.
Saya berdoa untuk kamu, Pak Pastor. Wah, luar biasa. Dan banyak soalan. Tritunggal pun saya jelaskan. Penyaliban Yesus pun saya jelaskan. Roma 3 pun saya jelaskan. Secara macam indirect, saya beritakan Injil 1 jam lebih. Dan hari itu saya boleh katakan, kemudian ada soalan juga. Semua yang hadir dengar. Kalau bahasa Inggris, you can hear the pin drop. Tidak ada satu orang bergerak. Ini bukan perdebatan, bukan ada orang menang atau kalah. Tapi saya rasa ramai sudah percaya Kristus. Mereka tahu kenapa ada doktrin-doktrin di dalam Alkitab. Kenapa Yesus itu mati. Kenapa orang Kristen percaya Allah Tritunggal. Saya diberi hikmat untuk mengulas itu. Wah, luar biasa, saudara. Dalam kecaman atau teguran Petrus mengatakan, pemimpin agamamu bertanggung jawab. Yang kudus, yang benar, kamu tolak. Kamu minta pula penjenayah Barabas yang dibebaskan oleh Pilatus. Namun demikian ayat 15 mengatakan, Allah telah membangkitkan dia antara orang mati. Dan tentang hal itu, tentang Yesus hidup kembali atau bangkit dari antara orang mati, rasul-rasul adalah saksi. Kadang-kadang orang katakan, wah, kamu punya agama ini macam dongeng, baik itu. Mana ada Yesus bangkit itu, cerita-cerita kitab ini 2000 tahun bahkan. Kenapa saya percaya ini keempat Injil, saudara? Coba kamu perhatikan pelayanan pengorbanan ke-12 rasul itu. Ada Rasul Matius menggantikan Yudas Iskariot, kan, pengkhianat, kan. Melalui 12 orang yang sederhana ini, seluruh bumi Israel diinjili. Memang bukan semua orang percaya. Dalam beberapa tahun 5.000 orang, termasuk orang Farisi, pemimpin agama, menjadi pengikut Kristus. Luar biasa pelayanan rasul. Dan ke semua rasul kecuali satu, Yohanes, yang mati usia tua. 11 rasul mati syahid. Kalau kebangkitan Yesus ini hanya dongeng, siapa mau berjuang melawan binatang buas, kan? Kesaksian Paulus. Siapa yang sanggup mengorbankan nyawa dia bagi agama yang karut atau dongeng semacam-macam? Tidak mungkin. Dan saudara tahu sejarah gereja kekristenan, tidak sampai 200 tahun seluruh kerajaan Romawi sudah di mana-mana. Abad yang ketiga, keempat, sampai England. Saudara tahu England di Eropa Utara sudah 300 tahun seluruh kerajaan Romawi sudah di mana-mana kota ada jemaat Tuhan yang percaya menyembah Yesus. Kalau ini dongeng, tidak mungkin hari ini agama kita ini kita boleh banggakan juga lah. Kalau ikut peratusan pun mau dekat 2000 juta lah agama kita yang paling banyak penganut lah itu. Tapi saya tidak mau beri butiran yang lain. Nanti kalau saya salah cakap, dituduh merendah-rendahkan agama lain. Itu bukan tujuan saya. Kalau sensitif bahkan di negara Malaysia kita ini. Jadi kamu faham-faham, begitulah itu. Haleluya. Kembali kepada ayat ini, saudara. Kami adalah saksi. Kadang-kadang orang katakan, itu rasul-rasul itu orang dulu-dulu baik. Tapi saya mau bersaksi, saudara. Sampai hari ini, ada orang pernah lihat Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Bukan hanya 2000 tahun yang lalu. Yesus menampakkan diri kepada 11 muridnya, kan? Bahkan Paulus mengatakan 500 saudara yang masih hidup